Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah terlimpah kepada kita semua sehingga kita masih diberi jatah umur untuk bertemu kembali dan merasakan kembali bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Baik dari sisi kualitas ibadah maupun berkah yang bisa kita peroleh di bulan yang istimewa ini. Amin ya rabbal alamin. Ihwatu iman rahimakumullah, sahabat apa yang saya cintai, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sesuai sabda Rasul dalam hadis riwayat Muslim, "Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak." Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan di antara keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini adalah keberkahan dalam hal ekonomi atau finansial, di mana secara ekonomi terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi pada hampir semua bidang, yang bahkan terkadang sulit untuk dijelaskan secara rasional. Ihwatu iman rahimakumullah, sahabat apa yang saya cintai, yang saya maksudkan sulit untuk dijelaskan secara rasional di sini adalah contohnya seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini kita mengurangi konsumsi untuk makan dan minum dari yang biasanya dalam sehari kita makan 3 kali atau mungkin ada yang lebih bahkan. Maka pada bulan Ramadan ini kita mengurangi menjadi hanya setidaknya 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, secara logika sederhana atau logika kita manusia, dengan berkurangnya konsumsi ini maka akan berkurang juga untuk kebutuhan bahan-bahan pokok, sehingga juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang juga akan menurun. Itu secara logika kita, logika sederhana. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kita semua juga pasti merasakan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Justru pada bulan Ramadan ini kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya meningkat sehingga secara otomatis ekonomi masyarakat pun juga meningkat, bergeliat dan tumbuh. Adanya kebutuhan untuk menu sahur yang spesial agar semangat ketika makan sahur, terutama untuk anak-anak kita, dan kebutuhan untuk menu buka puasa yang khusus sehingga memunculkan pedagang-pedagang musiman. Ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat di bulan Ramadan ini tukang kolak mungkin udah ada di hampir setiap setiap pengkolan kasarnya, tukang gorengan hampir ada di setiap penjuru, dan tanpa terasa hal-hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan di masa pandemi seperti saat ini, di mana kita menghadapi ekonomi yang cukup sulit. Tapi di bulan Ramadan ini memberikan berkah tersendiri, khususnya bagi kita kaum muslimin. Ihwatu iman, sahabat IAP yang saya cintai, dalam sebuah buku yang berjudul Belajar Mudah Ekonomi Islam dijelaskan bahwa permintaan barang pada bulan puasa selalu meningkat 2 hingga 3 kali lipat bahkan. Dan peredaran uang pun juga demikian, meningkat peredarannya. Dan tidak hanya itu, pada bulan puasa para ahli ekonom selalu mewanti-wanti akan tingginya inflasi dengan melonjaknya permintaan pasar. Namun, anehnya, hal ini justru tidak pernah terjadi. Ihwatu iman rahimakumullah, sahabat IAP yang saya cintai, bahkan khusus untuk menghadapi bulan Ramadan ini, pemerintah mempersiapkan secara khusus ketersediaan atau kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Memastikan kebutuhan pokok cukup untuk menghadapi Ramadan dari sebelumnya. Bahkan dari sebulan sebelumnya harus dipersiapkan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, yang tidak terjadi di bulan-bulan lain. Mungkin kita juga belum pernah mendengar bahwa pemerintah mempersiapkan uh, kebutuhan atau ketersediaan kebutuhan pokok menjelang bulan Agustus misalnya. Rasanya belum pernah. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan bukan hanya pemerintah saja, ya hampir semua sektor bidang ekonomi, semua bidang mempersiapkan strategi atau program khusus untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya seperti yang kita tahu, TV pasti ada program khusus untuk Ramadan. Mall, supermarket, bahkan mungkin sekarang kalau teman-teman yang biasa melakukan e-commerce ya, Tokopedia, semua yakin, saya yakin semua mempunyai program-program khusus untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan inilah juga yang menjadi hal yang menjadi di luar rasionalitas kita manusia. Ya, kita mengurangi konsumsi, tapi justru kebutuhan meningkat dan perekonomian justru tumbuh. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat YP yang saya cintai. Setidaknya ada 3 hal pada bulan Ramadan ini yang dapat meningkatkan atau menggeliatkan perekonomian masyarakat, terutama kita kaum muslimin. Pertama, disunahkannya untuk melakukan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, seperti kita tahu dari perintahkan untuk sunnah untuk melaksanakan makan sahur. Dan sebetulnya ketika kita tidak melaksanakan sahur juga bisa, ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadinya kebutuhan akan menu sahur dan berbuka yang spesial sehingga menimbulkan pergerakan makan musiman yang juga dapat meningkatkan perekonomian umat. Ya, ini juga menjadi salah satu hal yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, janji Allah yang akan melipat gandakan ganjaran atau infak dan sedekah khususnya di bulan Ramadan. Sesuai hadis Nabi bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan bahwa setiap kebaikan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan ada juga hadis tentang barang siapa yang menyediakan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, perintah-perintah inilah yang berdampak dahsyat bagi perekonomian masyarakat. Ya, para agnia berlomba-lomba untuk bersedekah karena janji Allah akan dilipat gandakan ganjarannya. Yang secara langsung akan meningkatkan perekonomian kaum fakir miskin. Ya, selain itu juga bisnis atau bisnis catering misalnya itu juga akan meningkat permintaannya karena banyaknya permintaan untuk berbuka gratis, tajil gratis, itu yang sekarang mungkin sering kita lihat di jalan atau di masjid-masjid. Bahkan kalau saya di tempat saya bekerja saat ini, setiap Ramadan itu dijadwal untuk memberikan iftar gratis di Masjid Agung, dan itu jumlahnya kita harus menyediakan 1000 hidangan atau tajil gratis, ya itu setiap hari, dan kita bayangkan kalau itu terjadi selama 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan. Oke, yang ketiga adalah Idul Fitri. Ya, Idul Fitri perintah untuk memakai pakaian terbaik pada saat merayakan Idul Fitri yang sebetulnya telah disalahartikan ya menjadi menggunakan pakaian yang baru pada saat Idul Fitri. Namun demikian hal itu akan meningkatkan bisnis pakaian dan juga melakukan perekonomian umat, sehingga itu juga akan menjadi salah satu faktor peningkatan perekonomian masyarakat Muslim pada khususnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat YP yang saya cintai, inilah bukti keistimewaan bulan Ramadan dengan keberkahan yang melimpah. Untuk itu, marilah kita sambut dan manfaatkan momentum Ramadan ini untuk meraih keberkahan yang sebanyak-banyaknya
dan meraih kemenangan di hari yang fitrah nanti. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi